Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita nih di podcast Berisik Bincang Spiritual Asik, podcastnya Darul Quran bersama saya Fahri. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu nih bahwa kita hari ini akan ngebahas tentang yang namanya bagaimana menjadi seorang dai atau ulama atau seorang ustadz gitu di usia muda ya. Nah, pembahasan ini bakalan kita bahas bersama narasumber kita, Ustadz Muhammad Bisri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Rada deket nggak apa-apa. Nah, sorry. di rada nyaman aja nggak apa-apa. Nah, Tat, alhamdulillah ya hari ini kita sebelumnya kita udah janjian sebenarnya tadi pagi, Tat ya. Iya. Cuman mohon maaf nih, ada settingan yang kurang. Oke, Tat. Jadi hari ini kan kita mau bahas tentang bagaimana menjadi ulama di usia muda, Tat ya. Kita berangkat dari permasalahan bagaimana bukan sepertinya sih, walaupun sekarang banyak fenomena dai-dai muda ya, Tat ya. Tapi sekarang kan yang jadi permasalahannya bagaimana nanti regenerasinya gitu kan, Tat ya. Karena dai-dai muda ini sebenarnya muncul udah beberapa tahun yang lalu, Tat ya. Nah, akhirnya mereka sekarang ya butuh regenerasi juga gitu kan. Oke, Tat, sebelum masuk ke situ kali ya, Tat ya, biar kita urut aja dari awal gitu kan. Apa yang kita harus urutkan? Jadi sebenarnya apa sih, Tat, yang dimaksud dengan ulama atau ustadz atau dai atau ketiganya itu ada yang berbeda atau gimana, Tat? Oke, jadi Mas Fahri ini menugasi saya satu hal yang sebenarnya saya tidak ada di dalamnya. Misalnya Mas Fahri menugasi saya untuk saya ditanya, sebenarnya apa sih ulama itu? Itu kan semacam pertanyaan yang saya tidak ada di sana. Saya ingin mengawali dengan melakukan disclaimer ya, bahwa saya bukan ulama, bahwa paling sebatas kita mempelajari misalnya mesti seperti apa. Iya. Ustaz, sebelumnya mungkin buat teman-teman juga nih, para pendengar atau para pemirsa yang nonton di video ya, Ustadz Bisri ini adalah ketua atau kepala, Ustadz, bahasanya, Ustadz? Ketua ya. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Darul Quran. Ya, benar, sekaligus penulisnya berkaitan dengan dakwah dan keislaman juga gitu. Jadi kiranya ya, walaupun tadi Ustadz Bisri sih bilangnya bukan termasuk di dalamnya, tapi kan pasti memahami hal tersebut, insya Allah ya, Ustadz ya. Ini pinter sekali. Aduh, Ustadz boleh tadi namanya? Jadi kalau kita misalnya refer ke beberapa alam suci misalnya, paling tidak di sana disebut bahwa prototip ulama itu adalah orang yang memiliki khosyatullah. Memiliki khosyah itu memang umum sekali dimaknai dengan rasa takut kepada Allah. Cuma makna takut kepada Allah ini dipandang oleh para ulama sebagai pemaknaan yang terlalu sempit. Seperti misalnya Muhammad Rotib An-Nabulsi mengatakan seperti itu, bahwa ketika khosyah, jadi kriteria seorang ulama adalah orang yang memiliki khosyatullah. Istilah khosyah umumnya memang dimaknai dengan rasa takut, tetapi tadi bahwa khosyatullah dimaknai dengan rasa takut itu adalah pemaknaan yang sangat sempit. Oleh karena itu beliau menyampaikan, An-Nabulsi menyampaikan bahwa khosyatullah tidak melulu berarti rasa takut, walaupun itu adalah satu dari sekian banyak pantulannya gitu ya. Misalnya bahwa ketika kita melihat alam semesta, melihat fenomena sosial, fenomena di lingkungan kita, kemudian kita mendapati kayak semacam kesadaran bahwa sedemikian besar, sedemikian agung kuasa Allah terhadap alam semesta ini, lalu timbul hati kita itu khusyuk, timbul hati kita itu kayak semacam khudu begitu ya, rasa ya Allah sungguh besar, kira-kira seperti itu. Maka khosyah itu seperti itu, lebih kepada kesadaran betapa agung dan betapa kuasanya Allah dengan semua yang ada di alam semesta ini, sehingga siapapun bisa itu menjadi ulama. Nah, cuma memang pertanyaannya, dengan jalan seperti apa seseorang bisa memiliki khosyatullah? Kan kira-kira begitu. Lalu disebut sebagai dengan jalan ilmu. Nah, uniknya tidak selalu ilmu itu kemudian mengantarkan seseorang kepada khosyatullah. Tidak setiap orang yang pintar, yang cerdas, yang berilmu banyak kemudian muncul khosyatullah. Tidak selalu. Nah, makanya relevan dengan itu misalnya
Ini kok kayak jadi pengajian Iya, ini. nggak apa-apa. Ini Nggak apa-apa. kayak kuliah subuh ini. Tapi oke, ini sebagai landasan awal ya Iya, sebelum nanti kita ini Iya, ngobrol ngalor pembahasan lebih ngidul panjang, kira-kira iya. begitu. Maka kita nggak apa-apa lah saya kira kutip misalnya Iya. sabda Kanjeng Nabi yang Iya. menyampaikan man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Atau kama qala ya. Bahwa siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, ilmunya makin banyak tapi akhlaknya tidak semakin baik. Ilmunya semakin banyak tapi ibadahnya tidak semakin baik. Maka sejatinya yang bertambah itu adalah bertambah jauh antara dirinya dan Allah. Dan ini kan bukan ilmu yang mengantarkan kepada khosyatullah yang menjadi tipologi seorang ulama dan itu sebenarnya sekurang-kurangnya ya orang yang berilmu lalu kemudian dengan ilmunya dia timbul khosyatullah. Makanya ulama kita misalnya populer itu Gusmus menyampaikan al ulama humul ladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Ulama adalah orang yang dapat melihat semuanya dengan penglihatan penuh kasih. Nah ini kan berat. Memang simpel sekali redaksinya, tapi berat. Misalnya Mas Fahri, Iya. seorang guru misalnya, guru tahfidz. Jangankan ngelihat orang maksiat kita nggak marah, itu kan susah. Kita ngelihat santri kita ngantukan misalnya, itu kan kita langsung emosi. Iya. Nah itu kan belum mampu kita melihat sesuatu dengan sudut pandang rahmah, kasih. Itu kan susah lah kira-kira. Dan hanya ulama itu kira-kira. Itu sekurang-kurangnya ya. Banyak sekali saya kira ulama, tapi sekurang-kurangnya seperti itu. Iya, siap. Nah, kalau misalnya itu kan tadi ulama kalau misalnya dia dikategorikan mungkin Ustaz ya. Apakah ulama itu jadi tingkatan tertinggi atau apakah ada perbedaan nggak Ustaz sebenarnya antara ulama atau sebutan dai atau ustadz gitu seperti itu? Sebenarnya ada perbedaan atau hanya dari bahasa kita aja yang seperti itu Ustaz? Ya sebatas yang saya tahu, kalau ulama memang dia redaksinya ada di Al-Quran misalnya ya. Di hadis Rasul juga al-ulama itu dapat kita jumpai. Dai juga sebenarnya demikian. Cuma saya melihat bahwa dai itu kan dia katakanlah secara sederhana memiliki arti penyeru kepada kebaikan. Dan tentu fungsi penyeru kepada kebaikan juga ada pada diri seorang ulama. Nah, pertanyaan mungkin apakah penyeru kepada kebaikan itu automatically adalah seorang ulama? Nah, ya itu gimana? Nah, itu kembali kepada kriteria ulama tadi. Iya. Apakah yang bersangkutan? Misalnya Mas Fahri. Iya. Mas Fahri ini dalam satu kesempatan menegur atau mengajak teman untuk berbuat kebaikan. Iya. Maka ketika itu Mas Fahri dalam tanda kutip menyandang ad-da'i, dai. Oh, iya. Cara bahasa kan artinya begitu. Iya. Tapi apakah Mas Fahri ini masuk kategori ulama? Nah, catatannya tadi berilmu dan khosyatullah. Iya. Apakah itu ada? Ya terserah apa namanya? Ya tergantung katakan begitu. Kemudian istilah ustadz. Ustadz itu memang dia secara bahasa memang dari bahasa Arab. Iya. Cuma entah kenapa kemudian ketika nyampe kepada kita itu mengalami perubahan makna yang dapat kita sering dapatkan informasi misalnya bahwa ustadz itu di dalam tradisi Arab misalnya itu kan disebut dipakai untuk menyebut orang-orang yang bergelar profesor misalnya. Tapi entah kenapa kemudian ketika masuk ke kita menjadi mengalami bukan peyorasi ya, dia perubahan makna lah, pergeseran makna menjadi orang yang mengajar ngaji, orang yang mengajar menjadi ustadz. Iya. Dan itu sebenarnya satu sisi itu bagus dalam artian bahwa kita mampu memberi makna secara khas Indonesia begitu. Tapi tadi konteksnya ya mesti diketahui bahwa ustadz di Saudi misalnya dengan ustadz di Indonesia menjadi maknanya lain. Apakah ustadz juga adalah seorang ulama? Ketika misalnya masyarakat menyebut ustadz itu adalah pengajar ngaji, apakah yang bersangkutan juga ulama? Yang jelas selama dia atau sepanjang yang bersangkutan itu memiliki kriteria tadi, berilmu dan memiliki khosyatullah, maka dia terkategori sebagai ulama. Kalau tidak tentu saja tidak.
Nah, itu saya kira yang ini ya, yang setidaknya ya gambaran umumnya seperti itu mungkin ya. Gitu Mas Fahri. Iya siap Tat. Pertanyaan susah-susah Mas Fahri ini. Enggak, ini aduh jadi susah-susah. Oke, Iya siap. Tat nih, tadi kan Ustadz membahas tentang bagaimana syarat menjadi seorang ulama gitu Ustadz ya. Sebenarnya apakah ulama itu kan pasti ada keilmuannya sendiri Ustadz ya. Ada keilmuan yang perlu digali dari ketika kita ingin menjadi seorang ulama. Tapi Ustadz, sebenarnya ulama itu harus ada ini nggak Ustadz? Misalnya kan ada sekarang kayak keturunannya memang dari ulama kayak gitu, atau memang orang-orang yang sedang belajar dan memang dia ingin mendawamkan agama Islam dan menyampaikan pada orang banyak, dia ingin menjadi seorang ulama, itu apakah bisa juga atau gimana Ustadz? Tadi kalau kita sebenarnya kembali kepada misalnya surah Fatir ya. Iya. Di ayat berapa itu sekitar 28 ya. Iya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa hanya para ulama lah yang memiliki khasyatullah. Iya. Saya tertarik bahwa ayat ini sebelumnya justru berbicara lebih banyak tentang fenomena alam, tentang bagaimana kemudian orang yang beriman itu memperhatikan penciptaan alam semesta, memperhatikan perputaran bumi, matahari, bumi, bulan dan lain-lain. Baru kemudian disusul di ayat 28 itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sehingga saya melihat bahwa ulama dalam istilah di sini justru lebih bermakna ini ya, kayak semacam sangat berkemungkinan maknanya itu sangat luas. Tidak melulu hanya orang yang mendalami ilmu-ilmu agama bahkan. Tetapi orang yang tadi dia dengan ilmunya, dengan ilmu fisikanya misalnya, dengan ilmu biologinya misalnya, dengan beragam ilmu apapun, kemudian dia memperhatikan fenomena alam, fenomena sosial misalnya, lalu dari amatannya itu menghantarkan dia kepada khasyatullah, maka dialah ulama. Nah, lalu kemudian memang menjadi tadi kayak semacam mengalami kekhususan makna ya. Ulama yang kita populer di kita ya adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu agama, mengajarkannya dan ini. Dan itu tentu saja tidak salah. Dan itu benar sekali bahwa ulama paling tidak dalam pandangan masyarakat umum kita adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu, dikhususkan lagi ilmu agama kemudian begitu, lalu memiliki akhlak yang baik, memiliki kepekaan dan kepedulian dengan sesama dan lain-lain. Sehingga tadi yang duruna bi aini rahmah tadi itu sekurang-kurangnya seperti itu ya. Iya. Nah, tadi kan saya pernah dengar tadi kalau ulama itu adalah penerusnya para nabi gitu Ustaz ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika memang di dunia ini mungkin gitu Ustaz ya, ulama itu memang semakin sedikit, kemudian apakah fenomena apa yang akan terjadi di mungkin di dunia ini kita gitu Ustaz? Iya, sebenarnya kalau ditanya seperti itu, amannya itu kita merefer lagi ke Kanjeng Nabi bahwa beliau memang menyampaikan bahwa ulama itu al-ulama warasatul anbiya, kira-kira seperti itu ya, kamakol. Kemudian selanjutnya beliau juga menyampaikan bahwa generasi terbaik adalah generasi yang semasa dengan saya. Kemudian berikutnya dan pertanyaan mungkin kita sekarang ada di fase mana itu? Yang jawaban yang pastinya kita ada pada fase di mana kita sudah berjarak sekian lama dari generasi Nabi, 1000 hampir 15 abad lah kira-kira seperti itu. Artinya ya kita memang sudah sangat jauh dari masa Nabi. Tetapi ternyata walaupun kita sudah teramat sangat jauh ininya ya, periode hidupnya dengan Nabi, ternyata yang dahsyat adalah kita masih memiliki iman sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Ini kan sesuatu Pak. Kalau kita beriman pada saat kita hidup sejaman dengan Nabi, ya itu inilah ya, kata dalam tanda kutip ya, itu mudah dipahami. Kita lihat Nabi, kita melihat perilaku Nabi dan kita mengimaninya kan. Nah, kita ini orang zaman sekarang melihat Nabi pasti tidak, melihat sahabat enggak, melihat tabiin enggak, jauh sekali. Tapi kita mau mengimani. Nah, memang implikasi lainnya, sisi lain adalah tadi stok ulamanya kita semakin kurang. Kalau zaman dulu tentu saja banyak sekali ya para ulama, tapi semakin kesini semakin pasti akan berkurang. Dan itu saya kira sunatullah ya tadi.
Generasi yang terbaik adalah dan semakin berkurang. Nah, sehingga menjadi tugas kita ya sebenarnya, menjadi tugas semua umat muslim untuk kira-kira bagaimana nih agar kita bisa kembali memproduksi, kembali menghadirkan sosok-sosok ulama yang memang apa ya? Ya the real ulama begitu, bukan ulama-ulamaan kira-kira begitu. Ya memang artinya benar bahwa kemudian semakin kesini itu semakin berkurang stok ulamanya dan itu menjadi tugas kita. PR-nya Mas Fahri lah saya kira. Saya udah masuk generasi tengah nih. Waduh. Sudah hampir sepuh dong. Iya gitu Ustaz. Nah jadi ketika kita punya PR seperti itu nih Ustaz, berarti kan ada istilahnya ada pendidikan yang harus ditempuh gitu Ustaz ya. Mungkin untuk kita mendalami ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan kita pada menjadi seorang ulama gitu kan. Mungkin untuk mendalaminya kan berarti mendalami agama Islam gitu kan Ustaz ya. Bisa jadi ya. Iya, jadi sebenarnya saya lebih suka untuk kita mendudukan lebih dahulu bahwa ulama itu orang yang berilmu dan dengan ilmunya kemudian sampai pada khosyatullah. Ya. Ilmu apa? Kan kira-kira begitu. Ya. Ilmu apa yang mesti dipelajari oleh kita sehingga kita harapkan mengantarkan kepada khosyatullah. Nah ternyata semua ilmu itu bisa. Ya. Kan semua ilmu dari Allah. Semua ilmu dari Allah. Dengan ilmu misalnya Mas Fahri tempo hari kuliah di jurusan IT misalnya. Maka dengan IT-nya kemudian diharapkan menghantarkan kepada khosyatullah. Dengan ilmu apapun. Nah, memang tadi lagi-lagi bahwa dalam tradisi masyarakat kita ternyata sosok ulama itu hanya digadang-gadang lahir dari rahim pesantren. Rahim dari orang-orang yang mendalami ilmu agama. Tapi sebenarnya di sana terbuka ruang yang sama begitu bagi orang-orang yang mendalami ilmu lain. Sehingga saya sering menyampaikan ke teman-teman yang mengambil studi ilmu umum bahwa Anda jangan berkecil hati. Anda jangan berkecil hati selama Anda ibadah dengan benar, sikapnya benar, maka dengan ilmu itulah insya Allah akan menghantarkan Anda pada status ulama. Tadi ya selama ilmunya itu mengantarkan itu. Nah, apalagi sekarang bagaimana kemudian kita memastikan apa pewarisan ilmu-ilmu agama itu. Dan disitulah kemudian saya melihat ya peran pesantren, peran pondok pesantren menjadi sangat-sangat strategis. Dan uniknya pesantren itu ya katakanlah lembaga yang khas Indonesia, dia genuine begitu, produk intelektual ulama Indonesia ada pesantren. Dan di sanalah kemudian lalu kita menaruh harapan. Dari pesantren kita kemudian bukan hanya semua masyarakat saya kira menunggu-nunggu sosok ulama akan hadir dari rahim pesantren. Karena memang dalam sejarah katakanlah dalam sejarah Indonesia ulama selalu lahir dari sana. Nah, memang pertanyaan kritisnya apakah pesantren sekarang bisa melahirkan ulama? Nah, itu tugas Mas Fahri itu. Lagi-lagi banyak tugas Mas Fahri. Karena Mas Fahri kan anak muda, jadi siap Ustaz. Siap. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi memang erat kaitannya tadi dengan pesantren sebetulnya. Karena sekarang juga mungkin kalau kita lihat banyak juga mulai bermunculan tadi dai-dai muda, ustadz-ustadz muda, mungkin ulama-ulama muda gitu yang memang banyak juga mereka dulunya adalah lulusan seorang pesantren. Mungkin salah satunya di pesantren Dakwah ada juga yang udah mulai ini ya. Nah, itu memandang fenomena tersebut kan alhamdulillah juga sebenarnya patut kita syukuri juga Ustaz ya, banyak juga muncul dai-dai muda seperti itu ya. Dan memandang fenomena seperti itu gimana Ustaz? Pengaruhnya terhadap remaja yang lain gitu Ustaz. Iya, saya kira keulamaan seseorang dengan kriteria tadi ya, itu memang tidak kemudian berkaitan secara pasti ya dengan usia. Artinya ulama itu tidak hanya bisa disandang oleh seseorang ketika usianya 50 misalnya. Saya kira tidak seperti itu. Apalagi dalam sejarahnya, paling tidak sejarah ulama-ulama kita lah, ulama-ulama Indonesia atau ulama-ulama Nusantara katakan begitu. Itu sangat banyak dapat kita jumpai misalnya ulama-ulama yang di usia muda sudah sangat menonjol. Di usia muda sudah bisa berkontribusi sangat besar bagi perkembangan dakwah misalnya, bahkan bagi bangsa begitu. Tadi misalnya sebelum kita ngobrol di sini, Mas Gumanti menginformasikan, membriefing begitu. Mas Gumanti siapa tuh? Oh iya, beliau itu Kepala Biro Kominfo kita begitu ya.
menyampaikan bahwa misalnya Hamka dalam usianya yang masih terhitung muda, beliau sudah menjadi rujukan. Iya, betul. Kemudian misalnya Kiai Wahid Hashim, di usianya sangat-sangat muda beliau memiliki peran kunci dalam perjalanan negara kita. Ini kan contoh yang tidak bisa dibantah bahwa keulamaan seseorang itu sangat mungkin katakanlah diraih begitu ya, di saat usianya masih cukup muda, sehingga sebenarnya yang ingin kita tekankan ketika kita mengutip informasi sosok-sosok muda tapi jadi ulama adalah bahwa selama kita mengaji, selama kita belajar dengan benar, dengan giat, dengan begitu, kemudian menghasilkan ilmu, dan ilmu itu menghantarkan kita kepada sikap khosyatullah dan selalu melihat orang lain dengan rahmat, maka sikap-sikap seperti itu, maka status seperti itu bisa dikatakanlah disandang oleh siapapun. Misalnya Mas Fahri, nggak usah jauh-jauh. Jadi contoh nih. Misalnya Mas Fahri, tadi misalnya mohon maaf, walaupun bukan alumni pesantren, tapi jangan salah, dengan ilmu Mas Fahri di bidang A misalnya, maka ketika ilmu tersebut menghantarkan Mas Fahri memiliki khosyatullah, memiliki sikap kasih kepada sesama, maka jangan-jangan Mas Fahri itulah yang sejatinya ulama. The next. Dan pesantren memang sudah mungkin pada tahap ini ya, tingkat kedaruratan yang sangat tinggi, bahwa sekarang para ulama sudah langka, dan pesantren lah satu-satunya institusi, paling tidak ya, institusi yang paling sangat ditunggu produknya begitu, atau hasil pendidikannya. Sehingga kabar gembiranya ya, pesantren harus lebih siap, Dan tentu yang PR yang berat adalah bagaimana pesantren ini mampu memproduksi ulama-ulama yang sesuai dengan tuntutan zaman. Ulama yang dibutuhkan sekarang dan ke depan tentu saja tidak hanya melulu ulama yang memiliki penguasaan ilmu di bidang agama seperti ulama zaman dulu, tapi harus mampu kan memberi solusi atas problematika zaman sekarang, kira-kira begitu. Apalagi Mas Fahri. Mas Fahri ini susah-susah sekali pertanyaannya. Bertanya susah itu kan susah. Bertanya susah itu susah. Nyari topik yang susah itu susah. Aduh, ya bahkan dulu pun ketika kita berbicara tentang kemerdekaan Indonesia ya Tat, kan itu kan banyak juga yang sebenarnya yang intinya mendorongnya juga para ulama ya, dan waktu itu usia mereka muda ya Tat ya. Nah itu kan berarti sekarang kalau misalnya Ustaz tadi berkata bahwa sekarang setidaknya pesantren yang menjadi ujung tombak gitu untuk memunculkan ulama-ulama selanjutnya gitu kan. Cuman ketika mereka sudah menyusun gitu kan program-program dan segala macamnya untuk mempersiapkan hal tersebut dari pribadinya masing-masing nih Tat. Karena kan ada yang nggak mau nih Tat nih. Ini gimana Tat? Nah, oleh karena itu mungkin tadi seberapa efektif pendidikan pesantren kemudian dapat diandalkan bisa melahirkan sosok ulama. Nah, tentu tadi menurut saya syarat dan ketentuan berlaku ya, selalu begitu. Dan menurut saya ini semacam keunikan di dalam hal ini, bahwa misalnya begini, sebuah pesantren dengan katakanlah 100 santri atau 1000 atau sekian terserah begitu, dia menempuh pendidikan yang sama di tempat yang sama, dengan program pendidikan yang sama, dengan guru yang sama, dengan ritme kegiatan yang sama, dengan durasi setiap kegiatan yang sama lah. Tetapi uniknya tidak semua santri yang belajar di sana kemudian menjadi ulama. Dari 1000 misalnya lahir 10, 20, 30 atau sekian. Apa yang terjadi? Kenapa kayak semacam ulama tidak dapat diproduksi seolah-olah ya? Ulama tidak bisa diproduksi secara proses yang matematis, bahwa kalau santrinya 1000, proses pendidikan 10 tahun, maka
ulama akan terproduksi, akan dihasilkan ulama 100. Iya. Kan itu tidak bisa itu. Iya. Bukan hitungan matematika ya. Iya, misalnya Darul Quran misalnya. Kita alhamdulillah yang memiliki puluhan ribu santri dengan semua jaringan pendidikan. Alhamdulillah. Apakah puluhan ribu santri itu dapat kita kalkulasi dari 10.000 itu maka akan hadir 1.000 ulama? Itu kan tidak bisa. Walaupun kita inginkan itu, tapi tidak bisa. Tetap tidak bisa kita kalkulasi. Kira-kira kenapa seperti itu? Karena menurut saya tadi sosok ulama tidak melulu hitungannya adalah hitungan penguasaan ilmu. Kalau penguasaan ilmu bisa diukur dari misalnya standar kompetensi lulusan, tingkat ini akan seperti ini. Nah, ternyata ulama itu tidak melulu soal kemampuan penguasaan materi pelajaran. Dia memiliki dimensi yang khas, bahwa khosyatullah itu ada pada tadi ya, dalam tanda kutip ya, wilayah Allah begitu. Tadi manis dada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya. Artinya apa tadi ya? 100.000 santri atau 10.000 santri. Mungkin saja bertambah ilmunya. Semuanya itu. Semuanya bertambah. Saya yakin pasti bertambah lah, mau belajar kan kira-kira begitu. Tetapi apakah hidayahnya juga bertambah? Kalau bertambah, apakah pertambahan hidayah juga sama? Nah, itu kan menjadi sesuatu yang tidak dapat kita garansi. Pasti pendidikan di sini akan melahirkan sosok ulama. Saya rasa kita tidak berani ya. Saya nggak tahu kalau Mas Fahri berani menggaransi gitu. Tapi saya kira karena ini ada dimensi di luar kita. Apakah ilmu yang ditambahkan oleh Allah kepada para santri misalnya juga disertai dengan ditambahkannya hidayah. Padahal ilmu dan hidayah itu satu kesatuan yang menjadi syarat seorang ulama. Nah ini saya kira menjadi di sanalah kemudian peran doa misalnya, peran ikhlas, peran doa guru dan lain-lain lah saya kira. Itu dari syarat dan ketentuan itu. Syarat dan ketentuan tetap berlaku ya. Saya kira itu ya. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan perkembangan teknologi gitu ya sekarang ya. Karena kemarin sih saya dengar Ustadz Hendy berbicara gitu, Ustadz Hendy Rawan, bahwa dulu kita kalau belajar tuh harus ke empunya, harus yang punya ilmu. Kalau sekarang kan udah banyak teknologi. Apakah teknologi itu berpengaruh juga terhadap, mungkin sekarang ya faktanya bahwa ulama itu semakin sedikit gitu, dengan regenerasinya juga kurang gitu. Gimana tuh? Iya, memang salah satu hal yang di dalam tanda kutip ya ditakuti atau dikhawatirkan oleh beberapa pihak adalah bahwa teknologi ini justru semakin memperkokoh ya kematian kepakaran atau kematiannya keulamaan seseorang, dalam artian bahwa sosok ulama tidak lagi menjadi rujukan. Justru teknologi, tawaran-tawaran yang diberikan oleh teknologi inilah yang kemudian mengambil alih ya peran sosok ulama itu. Ini satu sisi yang memang patut diperhatikan, bahwa tidak sepatutnya ya kemudian teknologi semaju apapun kemudian menggantikan keulamaan seseorang. Dari beberapa ini bukan berarti kita anti teknologi, tentu saja. Bahwa teknologi mengambil peran atau memiliki peran penting dalam pengembangan keilmuan, dalam pengembangan apapun, itu iya, betul sekali. Betul sekali bahwa teknologi punya peran, punya sumbangsi, punya kontribusi yang sangat besar dalam penguatan keilmuan. Betul. Tentu saja tadi syarat ketentuan berlaku selama teknologi dipakai dalam koridor yang tepat, yang benar. Tetapi memang kita juga tidak bisa menutup mata bahwa semakin banyaknya kayaknya ya masyarakat yang karena budaya instan ya dalam urusan segalanya, termasuk urusan agama. Penggunaan teknologi ini menjadi tempat berkeluh kesah atau tempat bertanya tentang segala hal. Dan teknologi memang menawarkan itu. Semua apa yang kita inginkan ada di teknologi. Maka kemudian bagaimana kita menjaga keulamaan. Karena sangat rentan, misalnya saya mengenai suatu hal, saya tidak bisa bertemu dengan seorang ulama misalnya, saya juga tidak bisa mengakses buku-buku ulama,
Maka lalu saya jatuh kepada pilihan bertanya kepada teknologi. Nah ini kan satu sisi memudahkan menurut saya, tapi satu sisi sangat membahayakan saya. Saya tentu saja tidak punya pengetahuan memadai apakah informasi yang tersedia di teknologi itu benar. Ya. Saya kan pasti akan iya aja begitu. Karena saya tidak memiliki ilmu di situ misalnya. Nah sehingga patut diperhatikan. Paling minimal yang saya sering sampaikan juga ke teman-teman santri misalnya. Santri jangan sampai jatuh pada pilihan seperti itu. Aduh, saya kira santri, jika ada santri misalnya mengenai suatu hal tentang agama, kemudian dia bertanya kepada Google misalnya, maka itu sebuah kecelakaan yang fatal itu. Kalau masyarakat umum, mohon maaf ya, kalau masyarakat umum yang mungkin akses informasi, akses referensinya terbatas, mungkin bisa kita sedikit maklumi, walaupun itu juga tidak patut. Tapi bagaimana mungkin jika santri sampai jatuh pada seperti itu? Ini kan, wassalam itu. Tradisi literasi santrinya bagaimana? Tradisi ngajinya seperti apa? Betul. Belum lagi memang banyak sekali problem yang ada di sana. Misalnya begini, ketika bahkan sekarang kan ada pengajian online ya, pengajian yang online yang apa, itu memang mengambil peran yang sangat bagus. Tetapi tetap saja itu tidak bisa sepadan ya dengan ketika kita belajar langsung kepada sosok ulama. Kenapa misalnya? Ketika kita ngaji dengan langsung sosok figur ulama, kita tidak hanya ngaji soal materi yang ada di pelajaran itu. Kita juga akan mengaji atau akan belajar tentang haliyah, sikap-sikap keseharian dari ulama tadi itu seperti apa. Kalau kita ngaji online misalnya, misalnya Mas Fahri membuka pengajian online, saya ikut hadir. Saya mendapatkan ilmu yang apa disampaikan. Tetapi saya tidak bisa mengonfirmasi apakah sosok Mas Fahri ini dalam kesehariannya, dalam setiap saatnya itu menunjukkan akhlak-akhlak sebagaimana yang diajarkan. Kalau di pesantren 24 jam santri bisa ngintip ya, bisa mengetahui dengan presisi bagaimana sosok kiainya. Yang itu tidak nanti kemudian melengkapi di samping pengetahuan, akhlak juga secara otomatis bisa meniru. Kalau ngaji online, dia mungkin memenuhi kebutuhan ilmu, tetapi dari sisi lain tadi kita tidak bisa melihat haliyahnya, suluknya, adabnya seperti apa. Sehingga tetap memiliki kekurangan, tetapi bahwa itu bermanfaat, ada titik manfaat. Itu saya kira ya. Jadi intinya memang harus ada tambahan ya Tata, selain kita melihat dari video atau kita nanya ke Google gitu kan Tata. Tetap kita harus belajar juga dari seorang guru ya Tata. Karena memang mungkin di dalam agama Islam juga memang seperti itu ketat ya. Maksudnya kita ketika belajar nggak cuma ngelihat ilmunya aja Tata ya, bagaimana sosoknya juga Tata. Oh iya, saya kira itu harus. Makanya dalam tradisi agama kita ada pentingnya itu kejelasan sanad, kejelasan persambungan ilmu yang kita dapat. Jadi kata Ibnul Mubarak, as-sanadu nisfuddin, laulas sanad laqala man syaa ma syaa. Kejelasan mata rantai ilmu itu sebagian dari agama itu sendiri. Kalau tidak ada kejelasan sanad rantai ilmu tadi, maka setiap orang akan bisa ngomong apa saja. Iya kan? Dan itulah yang hadir di zaman sekarang. Hoax itu kan muncul dari begitu, tidak adanya budaya kejelasan sanad itu. Dan Islam sebenarnya sangat. Kayak misalnya Islam, ada yang bilang begini, rusaknya agama itu salah satunya melalui pintu itu. Tidak adanya kejelasan mata rantai ilmu. Misalnya begini, saya ujuk-ujuk ngomong bahwa menurut Islam seperti ini. Kemudian orang percaya, padahal saya nggak jelas. Dari mana omongan yang saya sampaikan itu. Sementara orang sudah percaya. Nah ini kan rusak. Nah, itulah, dan kita benar-benar pesantren harus menjaga itu. Ya benar. Nah kalau begitu kan terutama banyak ya anak muda Tata, emang dia megang gadget setiap hari gitu kan, dan akhirnya mengandalkan teknologi untuk belajar juga gitu. Betul. Kan. Nah ini sebenarnya dari sudut pandang ulamanya sendiri Tata, atau sudut pandang pendakwahnya atau sudut pandang seorang ustadznya, bagaimana idealnya untuk menyampaikan tentang agama itu terutama kepada anak muda yang seperti itu Ustaz?
Iya, jadi memang menjadi fenomena umum ya. Iya. Tidak hanya di kota, di pelosok, di kampung saya misalnya, atau kampung Mas Fahri misalnya. Kampung apa kota sih? Kampung Tat, masih. Kampung. Masih Kita orang kampung Iya. begitu ya. Di pelosok kampung semuanya saya kira. Anak-anak itu bahkan masih usia belia sudah pegang smartphone. Jadi yang smart itu ponnya. Kira-kira begitu. Lalu dengan smartphone yang ada di tangannya itu kemudian dia berselancar nyari informasi apa saja. Nah, ketika mereka juga mulai haus dengan informasi agama dan mereka tidak tahu ya mesti belajar kepada siapa, maka yang paling praktis ya lewat gadget itu yang dipegang. Sehingga kemudian gadget seolah-olah menjadi gadget tidak hanya menyediakan petunjuk jalan ya, mau kemana harus lewat mana, tapi seolah-olah mau beragama juga petunjuknya ya, mapnya ya dari gadget itu. Ini kan satu sisi bahaya ya, karena tadi validasinya tidak ada. Nah kemudian bagaimana kita mesti menyikapi keadaan seperti itu? Berita gembiranya misalnya bahwa dari kalangan pesantren kemudian menyediakan ya fitur-fitur atau layanan-layanan dakwah melalui sambungan teknologi itu. Kasus contoh lah Darul Quran dengan Quran Call-nya, dengan layanan pembelajaran Al-Qur'annya, dia bisa menjangkau seluruh umat manusia di atas muka bumi ini kira-kira. Kan memang begitu. Ini kan sebuah kreasi, sebuah inovasi yang niscaya, yang wajib dilakukan. Dan sekarang kemudian karena saking komunitas pesantren semakin sadar akan kenyataan itu, hampir semua pesantren ya memiliki channel-channel yang bisa diakses melalui smartphone itu. Tentu saja tadi harapannya publik bisa mendapat informasi yang valid, bisa mendapatkan informasi yang benar, apalagi terkait dengan agamanya. Nah, lalu yang mungkin ya catatannya adalah ternyata setelah semua komunitas-komunitas aktivis agama, katakan aktivis pendidikan agama ini kemudian berdakwah melalui media teknologi begitu, lalu muncul kontestasi di antar mereka, lalu muncul persaingan begitu. Nah ini kan mestinya dijaga gitu, bahwa channel A, channel B, channel C itu seolah-olah bersaing. Nah ini bagi saya ini harus ada kritik, harus dibunyikan. Harus gitu. dibunyikan ya. Bahwa jangan sampai kita yang sama-sama katakanlah sebut saja satu tim begitu, tim berdakwah begitu, tim memberikan pencerahan keagamaan, lalu antar kita sendiri saling nah iya, apalagi begitu. Kan ini waduh. Itu yang catatan kita ya yang harus. Misalnya nih Mas Fahri punya channel A, saya punya channel B. Saya menyampaikan kebaikan, Mas Fahri menyampaikan kebaikan. Lalu kemudian saya, nggak nyaman dengan kehadiran Mas Fahri. Nah ini kan problem. Pasti bukan ulama itu. Ulama tidak ada tuh hatinya begitu itu. Nah saya nggak tahu nih Mas Fahri. Tapi saya kira saya melihat aroma roman-romannya Mas Fahri ini ulama ya. Waduh. Amin. Ya, jadi yang dari tadi kita omongin ini bisa jadi referensi juga tuh ya buat mungkin teman-teman semua yang emang ada dalam hatinya pengen jadi ustadz, pengen jadi ulama ya dari tadi yang kita omongin ya. Cuman gini ada fenomena lagi bahwa kadang-kadang mereka terutama anak muda ya takut menjadi menyampaikan kebenaran atau takut menjadi seorang ulama karena sekarang mungkin ada pengkotak-kotakan gitu kayak ulama ini dia mah apa, ulama ini dia mah apa gitu. Nah itu gimana cara menanggulanginya untuk sebenarnya itu bisa dijawab dengan kembali ke prinsip awal bahwa selama kemudian di sosok seseorang, selama kemudian di dalam diri kita ini masih ada rasa negatif kepada orang lain, maka otomatis kita bukan ulama. Karena tadi ya ulama itu dia akan melihat semua ini dengan ainur rahmah, dengan penglihatan kasih. Bukan berarti permisif, bukan berarti membolehkan orang bersikap apapun. Jadi ainur rahmah itu, penglihatan kasih itu misalnya begini. Kita kan punya kewajiban nahi mungkar ya, mencegah kemungkaran.
Tetapi ketika kita melakukan upaya-upaya nahi mungkar, itu dilakukan dalam konteks rahmat. Misalnya begini, mohon maaf, misalnya teman kita, sebut saja misalnya Mr. X, saya mau nyebut nggak enak, oke, Mr. X begitu ya. Dia berbuat salah, lalu karena satu kita punya kewajiban nahi mungkar ya, jangan sampai teman kita ini berbuat salah. Itu ajaran. Kemudian satu sisi lain juga kita punya anggapan, saya harus mencegah teman saya dari berbuat baik karena saya sayang dengan dia, karena saya tidak ingin kalau dia mendapatkan keburukan dari situ. Jadi spiritnya itu. Spiritnya adalah rahmat. Nanti soal cara mencegahnya seperti apa, kita pakai kalau kita mampu dengan kekuasaan kita, tentu saja dengan tetap baik begitu. Kalau tidak mampu dengan lisan misalnya. Nah itu kan katakanlah teknis begitu. Tetapi spirit utamanya ketika kita melakukan kerja-kerja nahi mungkar tetap dengan rahmat. Dan itulah sosok ulama. Dan itulah tentu saja yang dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam dakwahnya. Seberat apapun yang beliau terima respon dari masyarakat, beliau tetap rahmat. Dan ketika beliau misalnya melakukan upaya-upaya, mohon maaf ya, ghazwah perang misalnya, maka perangnya pun dalam konteks rahmat. Lalu kemudian ada hukum tidak boleh begini, dalam perang tidak boleh begini. Ini kan nuansanya nuansa rahmat. Dan kalau kemudian misalnya orang-orang sekarang, anak-anak muda sekarang, wah saya kalau mendalami ilmu agama nanti menjadi terkelompok-kelompokkan. Nah kelompok-kelompok itu tuh sebenarnya bisa ketemu dengan rahmat tadi. Mohon maaf ya, kelompok-kelompok paham keagamaan di dalam Islam itu fakta. Bahkan dalam teologi kita mengenal berbagai madhab ya. Dalam fikih pun demikian. Tetapi sebenarnya antara satu madhab dengan lainnya semuanya ketemu dengan apa? Rahmat. Tidak ada sama sekali sejarah misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu ribut. Yang ada kan kita yang ribut. Kita yang ribut. Jadi kadang aneh, para imam-imam yang mulia itu satu sama lain sangat menghormati, sangat memuliakan. Kita yang sekedar statusnya itu followernya juga itu taklid begitu. Itu saling cekcok. Ini kan kalau dilihat oleh beliau-beliau, ini bocah-bocah ini ngapain ini? Paham enggak ribut iya kan kira-kira begitu. Nah itu sebenarnya yang harus kita bunyikan itu, bahwa misalnya saya melihat praktek keagamaan Mas Fahri, langsung saya tegur, misalnya protes dengan cara yang tidak baik. Misalnya saya madhab A, antum madhab B. Kemudian saya senggol antum senggol saya. Oleh imam kita yang kita ikuti. Mereka ngapain ini bocah-bocah ini? Kok ribut padahal mereka berdua. Sangat baik. Itu kelucuan itu. Kelucuan zaman sekarang itu fenomena. Aduh, nanti entah kenapa ya. Kalau bahas itu berat banget kayaknya. Itu pada kerasukan. Kompleks permasalahannya kayaknya. Kompleks. Sebenarnya mereka kenapa sih? Mereka ya, bukan kita. Insya Allah. Ya, semoga kita semua terhindar lah. Insya Allah kita dan yang ngedengerin ini dan yang nonton di YouTube juga nggak kayak gitu, Tat ya. Insya Allah. Nah, Tat, kalau misalnya dirangkum nih, Tat, dari semuanya nih, kira-kira bagaimana sih, Tat, biar yang pertama biar anak muda ini nggak takut, karena mereka juga regenerasi seorang ulama gitu, Tat ya, ke depannya. Kemudian yang kedua bagaimana biar bisa timbul sosok ulama sekarang lagi, terutama di zaman yang sekarang penuh dengan teknologi gitu, Tat. Iya, saya kira yang paling mendasar ya, katakanlah untuk memastikan ya proses produksi. Mohon maaf ini sebenarnya istilah yang tidak patut, tetapi lebih gampang mengucapkannya. Produksi itu nanti seolah-olah bagaimana begitu. Tapi oke lah, saya kira mohon izin ya menggunakan istilahnya lebih gampang begitu. Sebatas itu. Bagaimana kita memastikan produksi ulama itu tetap berlangsung? Yang pertama tentu memang selalu membutuhkan orang yang punya komitmen dalam beragama. Kenapa ini butuh? Ya iyalah, karena hanya orang yang punya komitmen beragama yang sungguh-sungguh lah yang mampu menempuh jalan itu.
yang menempuh jalan tadi ya, berilmu dan khosyatullah. Khusyatullah ya. Kan untuk berilmu itu kan tidak mudah dalam ini ya, dalam artian bahwa dia memang harus belajar sungguh-sungguh. Iya. Bahwa dia harus benar-benar mengupayakan diri, bersih sikapnya, bersih akhlaknya, bersih hatinya dan lain-lain. Itu kan hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang serius. Kalau kita kan kadang serius, kadang enggak. Enggak tahu kalau saya kan kadang iya, kadang enggak. Sehingga ya Sama, begitulah. Tat. Nah, itu yang pertama, karena kemudian mesti dipastikan adanya apa ya, kayak semacam kawah candra di muka sebagai medium untuk calon-calon ulama berproses. Dan disinilah sebenarnya diwakilkan oleh pesantren atau mungkin lembaga pendidikan lainnya lah ya, pesantren. Jadi adanya orang yang memiliki komitmen sungguh-sungguh dalam beragama, bahwa dia akan serius begitu. Serius bukan berarti tidak santai, dalam artian dia memang akan sungguh-sungguh mempelajari agama itu. Kemudian ada tempatnya, pesantren, dan tentu saja setiap pesantren saya yakin di sana ada sosok ulama yang tabahur ilmunya, yang mendalam ilmunya dan akhlaknya juga baik. Dan disitulah kemudian dia berproses di sana dengan sentuhan-sentuhan spiritual, sentuhan-sentuhan intelektual dari sosok ulama itu. Dari situlah kemudian kita berharap akan lahir sosok ulama. Memang pertanyaan bagi kita di Darul Quran, Iya. seberapa reliable ya, seberapa dapat diandalkan ini Darul Quran, pendidikannya menghasilkan sosok yang bisa menjadi ulama. Nah, ini jawaban ini harus dijawab oleh Pak Gumanti. Pak Gumanti lagi. Iya. Iya. Karena beliau ini yang iya, saya kira ini sebenarnya pertanyaan untuk semua pesantren. Iya. Untuk semua pesantren. Karena kalau pesantren tidak mampu melahirkan sosok ulama, terus kita mau mengandalkan lembaga yang mana? Masa kita mau mengandalkan misalnya fakultas teknologi menghasilkan ulama, itu kan nanti agak begitu. Iya. Nah, ada orang yang berkomitmen sebagai calon-calon yang kita harapkan menjadi ulama, ada ulama yang siap memberi guidance begitu, memberi pendidikan, tarbiyah dan lain-lain. Kemudian di sana ada support terkait pelaksanaan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Seberapa diakui. Misalnya begini, jangan sampai juga Darul Quran sudah memproses, sudah mendidik, kemudian lulusannya itu memiliki penguasaan ilmu yang sangat mendalam, akhlak yang baik dan lain, atau sosok ulama. Tapi kemudian masyarakat tidak dididik untuk memberikan pengakuan. Nah, ini kan jadi ini, sehingga tidak satu aspek persiapannya. Berbagai aspeknya itu mesti dilihat. Kemudian ini masyarakat. Bagaimana kehadiran institusi negara misalnya? Seberapa support dia memberi perhatian kepada proses itu. Nah, ini sangat banyak semua. Dan itulah kemudian itu membuktikan bahwa tidak ada satu hal pun yang berdiri sendiri. Dan ulama termasuk satu hal yang dia akan selalu terkait dengan urusan lain. Itu menunjukkan bahwa ulama harus multidisiplin ilmu, multi perspektif melihatnya. Ulama yang dibutuhkan ke depan dan ulama yang tadi melihat suatu problem dari berbagai perspektif. Tidak bisa lagi mono perspektif, itu tidak bisa. Itu akan ditolak dengan sendirinya. Ini zaman sudah berubah, sehingga bekal keilmuan yang harus dimiliki ulama juga multidisiplin. Itu sosok ulama yang dicontohkan dari zaman dulu. Kita mengenal para ilmuwan muslim yang mereka juga adalah ulama. Ahli dokter tapi ulama, ahli matematika juga ulama. Nah, ini tipologi ulama yang dibutuhkan zaman sekarang. Dan Mas Fahri harus menjawabnya. Amin. Iya, Tat. Peran literasi juga terhadap terdelivernya ilmu itu sendiri. Bagaimana, Tat? Iya, sebenarnya soal literasi itu kan sebenarnya dia batas yang saya tahu tidak melulu soal tulis menulis. Dia juga sebenarnya setidaknya itu memiliki tiga aspek. Dia pengetahuan, kemudian sikap, lalu kemudian karya yang kemudian dispesifikkan lagi dengan
tradisi tulis. Iya. Dalam hal ini saya kira ulama-ulama kita, jangan yang jauh-jauh lah, ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara, itu sudah memberikan contoh yang teramat sangat gamblang bahwa sedemikian produktif loh ulama-ulama kita di Jawa, di Sumatera, di Makassar. Kita bisa menyebut banyak nama itu. Misalnya yang paling dekat dengan Darul Quran, kan kira-kira begitu ya. Darul Quran itu punya apa ya? Silsilah yang sangat-sangat dekat dengan misalnya Syekh Guru Mansur. Guru Mansur itu kan sosok ulama besar di Betawi dan tentu kemudian keilmuannya diakui oleh masyarakat luas. Dan beliau ternyata tidak melulu melakukan kajian-kajian mendalam terhadap keilmuan agama Islam. Tetapi lebih dari itu, hasil pembacaan beliau, hasil pertemuan intelektual beliau dengan beragam ulama, kemudian beliau tuangkan dalam bentuk karya tulis. Nah itu ulama kita itu. Bukan ulama yang jauh maksud saya. Kemudian dibahas misalnya Imam Nawawi Banten dan lain-lain lah. Nah inilah yang kemudian semestinya ya, ini ngomong semestinya. Semestinya kan enak ya. Semestinya harus bukan hanya dijaga ya, dikembangkan. Dan lagi-lagi ternyata setelah generasi-generasi mereka itu lalu agak pudar begitu ya, agak redup tradisi tulisnya. Kalau tradisi baca di dalam pesantren, saya yakin cukup kuat. Artinya apa? Pesantren mana yang tidak melakukan kajian-kajian terhadap karya tulis ulama sebelumnya? Iya. Bukan pesantren kalau nggak ada kajiannya kan kira-kira begitu. Lalu ternyata PR selanjutnya adalah tidak cukup dengan kita mengkaji, membaca karya tulis ulama zaman dahulu. Tetapi kita juga harus mampu reproduksi pemikiran yang pastinya akan lebih baru, lebih segar, lebih katakanlah lebih relevan dengan zamannya. Dan inilah yang kemudian harusnya juga diperankan oleh pesantren. Misalnya sekarang kalau kita bertanya, kalau kita menyebut Guru Mansur mungkin kita akan merasa bangga. Darul Quran akan bangga ketika disebut Guru Mansur. Pertanyaannya, apakah tradisi tulis baca Guru Mansur itu kemudian kita kembangkan, kita teruskan? Kita akan gagap menjawabnya itu. Kalau tadi kan Guru Mansur hebat, kita langsung megar gitu, bangga. Tapi ketika kita diajukan pertanyaan kepada kita, apakah tradisi seperti itu dikembangkan oleh Darul Quran? Nah, kita paling bisa menjawab insya Allah kita kembang. Dan insya Allah saya kira, saya melihat Daku ini sudah pada tahap ini ya, sudah pada tahap yang benar bahwa kemudian disiapkan perangkatnya. Perangkat bukan dalam artian urusan alat-alat, tapi perangkat infrastruktur agar kemudian orang yang ada di dalamnya itu mengarah ke sana. Dan itu kan tepat. Lalu pertanyaannya adalah seberapa kuat tradisi literasi, tradisi tulis baca di pesantren. Nah kalau tadi ya ulama-ulama zaman dulu itu sudah sangat produktif, lalu mungkin mengalami masa-masa agak redup. Lalu saya melihat sekarang itu tradisi literasi di pesantren itu sudah mulai digalakan lagi, dan kita saya cukup yakin 5 tahun 10 tahun ke depan kita akan sangat berhamburan itu karya-karya ulama-ulama pesantren ataupun santri-santri pesantren. Semua pesantren sekarang sudah sangat kreatif, sudah sangat inovatif, dan tentu saja tadi itu perkembangan gejala itu pun tidak lepas dari kontribusi teknologi. Lagi-lagi kontribusi teknologi itu. Saya kira teknologi itu memang, makanya ada bercandaan itu. Betapa besar pahala orang yang menemukan teknologi. Itu. Itu sisi positifnya. Ada posisi negatifnya, kita sekuat tenaga tutup itu jangan. Kira-kira seperti itu. Sehingga nanti sosok ulama yang nanti memiliki multidisiplin ilmu akan bisa hadir. Kenapa? Karena semakin tradisi literasinya semakin kuat,
maka pembacaannya pun, pembacaan yang dia lakukan terhadap literatur atau berbagai referensi akan tidak hanya satu bidang. Sekarang bidang apa sih di dalam agama yang tidak terkait dengan bidang lain? Fikih misalnya. Dulu saya ada guru ngaji saya dulu begini cerita. Fikih itu kaya dengan ilmu-ilmu riset, kaya dengan ilmu-ilmu sosiologi. Mohon maaf misalnya begini, bagaimana seorang ulama Imam Syafi'i misalnya menyebut, mohon maaf ya, durasi, ini kok saya nggak apa-apa, durasi haid ya. Durasi haid misalnya paling lama itu 15 hari. Iya. Dari mana kesimpulan itu didapat? Iya. Itu kan dari riset. Iya, dari riset pasti saja. Bagaimana kemudian tradisi ulama-ulama hadis melakukan verifikasi, melakukan validasi, melakukan klarifikasi, itu kan metode-metode yang sangat-sangat ilmiah. Lalu kemudian seolah-olah ketika sekarang sampai ulumul hadis kepada kita, seolah-olah dibatasi ulumul hadis ya itu saja. Iya. Tanpa melihat bagaimana ilmu itu disusun. Iya, betul. Nah, artinya tidak bisa. Fikih sekarang, apalagi fikih yang sangat dinamis. Urusan-urusan lain aja, artinya apa? Jangan pernah memandangnya dengan satu perspektif, karena itu sangat miskin dan akan ditolak, akan tidak relevan, pasti itu. Iya. Nah, itu kan butuh tradisi literasi yang kuat. Iya, betul. Ulama zaman now harus begitu. Ulama zaman now harus seperti itu. Iya. Tuh. Teman-teman semua nih, diperhatikan. Waduh, dicatat nih kalau mau bagaimana nanti antum-antum semua jadi penerus ya Tat ya. Iya. Jadi literasi itu sebenarnya ada hubungannya juga tentang ini ya Tat ya. Sifat mempelajari sifat dari seorang guru juga itu Tat ya. Iya. Jadi tidak hanya kita belajar ilmunya gitu Tat ya, tapi juga bagaimana mereka bersikap, sifat mereka seperti apa gitu Tat ya. Jadi gimana Tat? Sejauh yang antum lihat di pesantren nih seperti apa? Terutama ketika antum dulu pesantren juga gitu. Saya kira seperti di awal disampaikan bahwa pesantren itu unik. Dia institusi yang memang tumbuh atau bahkan dari lahir tumbuh berkembang itu benar-benar murni atas katakanlah buah karya ulama. Iya. Tidak ada sangkut paut dengan negara bahkan ya. Lalu dan ini berdirinya pesantren dalam sejarahnya ya, sejarah. Kalau sekarang kita bisa diskusi. Dalam sejarahnya pesantren itu selalu hadir dari kemurnian, ketulusan, keikhlasan seorang kiai, seorang ulama untuk menyebarkan agama di masyarakat. Jadi misinya itu, sehingga kemudian disebut pesantren itu ya untuk tafaqquh fiddin, untuk memperdalam ilmu agama. Nah, dari tradisi ini kemudian terbentuk ya, dari niat ini kemudian terbentuk tradisi pembelajaran pesantren yang sangat unik. Misalnya pesantren itu umumnya pesantren ya. Artinya ada tipe pesantren di mana dia praktek pembelajarannya itu mengkaji karya tulis ulama zaman dahulu, mengkajinya kalimat per kalimat, kata per kata, sampai kemudian diharapkan informasi yang sangat detail didapatkan dari sana. Nah ini kan khas sekali, khas saya kira. Saya belum menjumpai ya di tradisi di misalnya syekh-syekh kita yang ada di sini itu menceritakan tidak seperti itu. Tapi ini yang khas, yang khas ya di pesantren, bahwa seberapa bisa diandalkan tradisi seperti itu memproduksi ulama. Saya kira sangat bisa. Terlebih pesantren itu 24 jam dalam sehari santri di sana. Tadi saya sampaikan, santri tidak hanya belajar tentang sholat. Santri tidak hanya belajar tentang sabar, santri tidak hanya belajar tentang misalnya jujur. Misalnya sholat ya. Santri tidak hanya belajar sholat, tetapi pada saat yang bersamaan santri juga dicontohkan oleh kiai tersebut bagaimana sholat yang benar. Kalau kita ngaji online tidak. Cuman sholat paling gimana, banter kasih gitu. Tutorial. Tutorial itu kan ketika kita melakukannya sudah pas kan kira-kira begitu. Nah, di pesantren tradisi itu bisa gitu.
Maka kemudian setelah kita belajar sabar di kelas misalnya, maka kita belajar juga di sini. Kita belajar peduli kepada masyarakat. Kita melihat bagaimana sosok kiai hadir di tengah masyarakat, sehingga pembelajaran yang dihasilkan insya Allah lebih komprehensif. Ya. Beda dengan kita di kelas, di kampus, di apa ya, misalnya di kampus ya, di sekolah. Itu kan paling intensitas pertemuan kita dengan guru berapa jam, setelah itu ya lost. Kita juga tidak melihat keseharian guru seperti apa. Ya. Nah itu sehingga interaksinya benar-benar total di pesantren. Itu yang kemudian di ini. Kemudian saya kira sekurang-kurangnya seperti itulah. Iya. Iya, pesantren. Iya, luar biasa nih apa yang disampaikan oleh Ustadz Bisri ya. Teman-teman semua yang dengerin sampai yang nanti ngeliat di YouTube, ini kita bisa dijadikan pembahasan ini sebagai insya Allah bisa dijadikan sebagai pelajaran gitu, Tat. Tat, mungkin yang terakhir, Tat. Apa yang belum ada pesan sendiri nggak, Tat, untuk teman-teman yang sekarang lagi mungkin di pesantren atau yang lagi belajar ilmu juga, bahwa kedepannya mereka ilmu yang mereka pelajari itu bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Baik, pada prinsipnya semua kita kaum beriman ya, orang-orang kita sebagai penganut agama Islam katakan begitu ya, dalam diri kita itu apa ya, terdapat tanggung jawab untuk kita memperbaiki diri dan juga untuk berkontribusi memperbaiki keadaan. Sehingga memperbaiki keadaan itu kan dakwah ya. Sehingga dulu Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi katakan begitu. Nabi Muhammad itu orang yang baik. Saking baiknya semua orang itu mencintai atau menyukai Nabi. Bahkan tidak ada lah pokoknya orang yang memusuhi Nabi. Semuanya mengakui Nabi itu orang baik. Itu artinya apa? Kalau kita menjadi pribadi baik, insya Allah semua orang suka pribadi baik. Contohnya Nabi lah, itulah Nabi ya. Tetapi keadaan berubah ketika Nabi sudah melakukan peran-peran perbaikan. Ketika Nabi sudah mulai mengajak orang berbuat baik. Keadaan berubah. Ada yang tetap suka, banyak yang tidak suka. Kalau Mas Fahri baik, totally baik begitu, kayak itulah figur tadi ya. Semua orang insya Allah akan baik. Tetapi jangan salah, jangan kaget ketika Mas Fahri mulai, ayo teman-teman harus begini kita harus berbuat. Nah itu sudah lain responnya nanti. Dan itu dibutuhkan ilmu untuk kuat menjalankan fungsi dai, fungsi dakwah, butuh ilmu. Ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada khasyatullah, maka insya Allah kita mendapatkan kategori ulama itu. Tentu saja dengan tadi prinsipnya ilmu apapun sebenarnya. Yang penting dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hidayah, maka insya Allah seperti itu. Nah kalau kemudian ilmu tapi menjauhkan kita dari hidayah, yaitu na'udzubillah. Itu justru yang kemudian ilmu akan menjadi iqab, akan menjadi siksa bagi kita. Itu kan na'udzubillah. Sehingga mari kita pastikan kita adalah orang yang selalu berusaha baik, selalu berusaha baik sampai mati kita gitu. Dan juga selalu berusaha melakukan perbaikan dengan cara-cara yang baik, dengan perspektif rahmat tadi itu, dengan perspektif kasih. Selama itu kita usahakan, walaupun kita belum sampai kepada yang ideal, maka insya Allah lah kita terkategori sebagai orang baik dan orang yang melakukan perbaikan. Saya kira dan itu peran itu ada pada setiap Muslim. Ada sama Mas Fahri, ada sama saya dan ada sama kita semua. Semoga tanggung jawab ini dapat kita tunaikan dengan baik. Amin. Ya, saya kira cukup sekian ya. Iya. Terima kasih Mas Fahri. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang hari ini kita dapatkan, teman-teman semua yang mendengarkan sama yang menyaksikan di YouTube. Insya Allah banyak ibroh yang bisa kita ambil untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz Bisri atas kehadirannya di podcast kita hari ini. Podcast dengan Mas Fahri. Sangat segar. Ya jangan lupa dengerin terus podcast Berisik, Bincang Spiritual Asik. Podcastnya Darul Quran bersama saya Fahri dengan bintang tamu lainnya yang pastinya banyak ilmu yang bisa kita dapat, banyak manfaat yang bisa kita dapat. Akhir kata, saya Fahri undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.